Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran Aswaja kelas 6, yaitu bab 2 tentang ulama. Pada bab ini kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama, pengertian ulama. Yang kedua, peran ulama. Yang ketiga, nama-nama ulama. Dan yang keempat, sikap konsisten para ulama. Kita langsung saja mulai pada poin A, yaitu pengertian ulama. Kata ulama secara bahasa artinya orang yang mempunyai pengetahuan atau ahli ilmu. Menurut istilah, ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan ilmu agama yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Gusmus atau Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, dalam sebuah wawancara menyebutkan ulama yaitu orang yang ahli agama yang tidak tahan dengan penderitaan umatnya dan memiliki sifat kasih sayang terhadap umatnya sebagaimana Nabi Muhammad yang menyayangi umatnya, karena ulama adalah pewaris para nabi. Jadi dalam sebuah kesempatan wawancara dengan Gusmus itu menyebutkan atau Gusmus itu mempunyai pengertian sendiri tentang ulama, yaitu orang yang memiliki sifat kasih sayang terhadap umatnya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lanjut pada poin B, yaitu peran ulama. Ulama mempunyai peranan yang penting bagi umat manusia, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Berikut beberapa peran ulama bagi umat manusia, terkhusus bagi warga Nahdlatul Ulama. Yang pertama, ulama sebagai pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama sebagai pewaris para nabi, yaitu ulama yang meniru atau menyamakan sikap dan perbuatannya seperti Nabi Muhammad yang memiliki sifat kasih sayang kepada umatnya dan tidak tahan dengan penderitaan umatnya. Jadi ulama sebagai pewaris para nabi, yaitu ulama yang meniru atau menyamakan sikap dan perbuatannya seperti sikap dan perbuatannya nabi. Jadi Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna, yang pantas kita contoh atau orang yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Kemudian yang kedua tentang peranan ulama, yaitu ulama sebagai pemelihara ajaran agama Islam. Sebagai pewaris Nabi, ulama bertanggung jawab untuk menjaga dan melanjutkan risalah dan perjuangan Nabi. Para ulama harus mempertahankan ajaran agama dan menegakkan ajaran agama Islam yang telah diajarkan dan diamalkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi sebagai ulama itu harus mempertahankan dan menegakkan ajaran Islam yang telah diajarkan, dicontohkan, dan diamalkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian peranan ulama yang ketiga, yaitu ulama sebagai pemimpin umat. Sebagai seorang pemimpin harus memiliki sifat kasih sayang kepada umatnya. Sebagai ulama harus mempunyai sifat kasih sayang dan tidak tahan dengan penderitaan umatnya. Ulama harus memberikan contoh dan teladan bagi umatnya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada umatnya. Karena yang pantas dijadikan rujukan atau yang pantas dicontoh hanya Nabi Muhammad, seorang manusia yang sempurna, seorang yang menjadi suri tauladan yang baik. Kemudian kita lanjut pada poin C, yaitu nama-nama ulama. Jadi ada berapa nama ulama? Ulama itu ada banyak sekali. Ini hanya beberapa. Yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini adalah tokoh pendiri NU. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini pernah mondok di Kiai Haji Soleh Darat, pernah mondok di Mbah Khalil Bangkalan, dan pernah ke Tanah Suci. Tempat tinggalnya itu di Jombang dan mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Kemudian yang kedua itu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ini sama, juga pendiri NU.
Ini juga berasal dari Jombang. Kemudian yang ketiga itu Kiai Haji Bisri Syangsyuri, sama dari Jombang, dari Den Anyar. Ini juga tokoh pendiri NU. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Syangsyuri ini adalah 3 tokoh inti pendiri NU atau Nahdlatul Ulama. Kemudian yang keempat yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini adalah ulama yang mendirikan Muhammadiyah. Ini berasal dari Yogyakarta. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pernah mondok bersama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada saat di mondok di Kiai Haji Soleh Darat di Semarang. Jadi satu guru antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian yang kelima itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ini adalah cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau putra dari Kiai Haji Wahid Hasyim, atau sering kita mengenalnya itu Gus Dur. Ini pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Kemudian yang keenam itu Kiai Haji Maimun Zubair. Ini salah satu ulama dari Nahdlatul Ulama dari Sarang, dan ini suatu kehormatan bagi Kiai Haji Maimun Zubair karena dimakamkan di tanah Makla. Pemakaman Makla itu pemakaman di situ ada makamnya Sayyidatuna Khadijah. Kemudian yang selanjutnya itu Habib Umar bin Hafid. Ini ulama dari Yaman. Kemudian yang ke-8 itu Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau kita sering mengenal dengan Gus Mus. Ini ulama dari Rembang. Kemudian yang ke-9 itu Buya Syafi'i Ma'arif. Ini adalah ulama dari Yogyakarta. Dan yang ke-10 itu ada Habib Quraisy Shihab atau Profesor Quraisy Shihab. Ini ulama dari Jakarta. Beliau mempunyai karya yang begitu luar biasa, yaitu Tafsir Al-Misbah, tafsir yang menjadi rujukan umat manusia. Jadi tadi ada beberapa nama ulama ada banyak sekali, dan tadi saya hanya menyebutkan 10. Kemudian yang pada poin D itu ada sikap konsisten para ulama. Konsisten atau istiqomah adalah suatu usaha untuk menjaga perbuatan yang baik, seperti halnya ibadah dan perbuatan baik lainnya. Jadi istiqomah ini adalah sesuatu usaha untuk menjaga perbuatan yang baik. Istiqomah adalah sikap teguh pendirian. Ada sebuah hadis yang berbunyi istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Jadi ketika kita beristiqomah, kita membiasakan sholat duha tiap pagi, itu lebih baik dari 1000 karomah. Apa itu karomah? Karomah yaitu anugerah dari Allah yang secara bahasa berarti kehormatan atau kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang pilihan Allah. Jadi yang mempunyai karomah itu hanya orang-orang terpilih, dan yang memilih itu hanya Allah. Mungkin ini saja pada pembelajaran kali ini. Kita sudah belajar tentang pengertian ulama, kita sudah belajar tentang peranan ulama, dan kita belajar nama-nama ulama. Ulama ada banyak sekali, kita sudah mengenal sedikit tentang nama-nama ulama dan sikap konsisten para ulama. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.